Aku bergegas pergi ke kantor yang baru-baru ini pindah ke sebuah gedung pencakar langit di kawasan Jakarta Selatan. Aku sebagai salah satu staf accounting di sebuah perusahaan properti ternama di daerah Jakarta yang menyewa tempat di gedung ini. Setengah jam perjalanan yang harus kutempuh dari rumah ke kantor baru dengan menggunakan motor kesayangan. Jarak kantor yang sekarang memang sedikit lebih jauh dari kantor sebelumnya. Tapi karena sudah merasa nyaman dengan tempatku bekerja, maka jarak pun tidak jadi masalah. Pagi Megan, sapa temanku Tari. Pagi juga Tar, deg-degan nih, dapat kantor baru di gedung pula. Ucapku cengengesan. Kantor kami sebelumnya memang hanya sebuah ruko kecil, tidak seperti di tempat ini, lebih nyaman karena lebih luas dengan fasilitas AC. Secara Jakarta itu panas. Kantor baruku terletak di lantai 12. Jika menuruti tombol di lift, namun jika dihitung dengan basement dan juga lantai 4 yang tak ada, maka seharusnya aku berada di lantai 13. Sebuah angka keramat menurut orang-orang yang memiliki sixth sense atau indera keenam. Namun sejauh ini sih, aku tak pernah menyentuh sesuatu yang dibilang ganjil bagi sebagian orang. Aku memasuki kantor bersama dengan Tari. Tidak ada hal aneh di saat perjalanan kali pertama memasuki ruangan. Selain merasa lebih fresh saja, karena jika lelah, aku bisa melihat pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Sungguh suatu pengalaman baru dalam hidupku. Tak lama kemudian, seorang pria tinggi putih dengan rambut cepaknya memasuki ruangan kami dengan nampan berisi beberapa gelas kopi. Pakaian hitam putih yang dikenakannya membuat kami tahu jika dia merupakan pegawai baru di kantor ini. OB baru ya? Namanya siapa mas? Tanya Tari kecentilan. Doni bu, kalau perlu bantuan panggil aja Doni ya bu. Ucapnya mengakrabkan diri. Jangan panggil ibu dong Don, panggil apa kek? Timbal Tari kecentil. Maaf kalau begitu kakak saja kali ya. Ucapnya malu-malu. Boleh deh, gak terlalu tua kalau dipanggil kakak. Bener gak Megan? Celetuk Tari kepadaku. Aku menanggapinya dengan menyunggingkan bibir. Tidak begitu senang dengan kelakuan Tari yang suka sekali menjadi karyawan baru di kantor kami. Banyaknya pekerjaan membuat kami harus lembur hampir di setiap harinya. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Sebagian karyawan sudah pada pulang, kecuali kami di bagian accounting. Seperti biasa, kami akan pulang terlambat hari ini. Meg, bikin yuk, lapar nih. Ajak Tari kepadaku. Panggil si Doni aja sih, tanggung nih kerjaan, dikit lagi. Ucapku menolak ajakan Tari, karena masih sibuk dengan pekerjaan. Gak tahu kemana tuh anak, main hilang-hilang aja deh. Kurutunya yang sebal, karena ajaknya aku tolak. Karena si OB baru tak menampakkan diri dari tadi. Ke toilet aja yuk, ajaknya lagi. Ya elah nih anak kalau ada maunya ya, jadi merebak deh kemana-mana. Ocehku yang sebal dengan kelakuan Tari jika sudah kumat seperti ini. Kebelet tahu, mana karyawan lain udah pada bubar lagi kan. Serem tahu ke toilet sendirian, apalagi semua orang udah pada pulang semua. Dumelnya. Aku pun terpaksa mengantarnya ke toilet. Sekalian aku ingin membasuh wajahku yang lelah setelah seharian berkutat dengan pekerjaan. Lorong yang kami lalui tampak lenggang. Aku merasa merinding dengan bangunan sepi ini. Lantai 12 ini memiliki 4 unit kantor yang siap disewakan. 2 diantaranya sudah disewa oleh kantorku. Sementara toilet terletak di ujung koridor, saat jauh dari letak ruanganku. Kami harus melewati 2 unit kantor yang masih kosong dan tampak menyeramkan karena penerangan yang belum disediakan oleh penyelenggara. Sesampainya di toilet, benar saja kondisi toilet sangat sepi. Apalagi semua karyawan sudah pulang semua. Begitu masuk, terasa sekali hawa dingin yang mencekam mendengarku. Namun tidak kuhiraukan, karena memang aku merasa di sini hanya ada aku dan Tari saja.
Tari bergegas masuk ke toilet itu karena takut aku meninggalkannya seorang diri di sana. Aku langsung membasuh mukaku dengan air yang sengaja dialirkan di atas wastafel. Namun, betapa kagetnya aku ketika tiba-tiba Doni masuk ke toilet ini. Padahal sudah jelas bahwa toilet ini merupakan toilet perempuan. "Ngapain lo kesini, Don? Ini toilet perempuan tau?" sergaku yang tak suka dengan kelakuan Doni yang di luar nalar. Doni menatapku dengan tatapan aneh yang tak bisa kuartikan. Bahkan dia tersenyum ke arahku. Tetapi sungguh, senyumnya itu sukses membuatku merinding. Saat itu yang terpikir jika si Doni tengah menggodaku. Mengingat tadi Doni begitu pandai berinteraksi dengan kami, walau dia merupakan karyawan baru. Namun anehnya, senyuman Doni justru membuat seluruh bulu-bulu halus di seluruh tubuhku berdiri. Pikiranku sudah melayang kemana-mana. Apa Doni akan berbuat asusila terhadapku dan Tari? Namun, jika diperhatikan, Doni tak terlihat begitu peduli dengan kehadiranku di sana. Lalu, apa maunya anak ini sebenarnya? Tari yang mendengar suara berisikku di luar segera menyudahi keperluannya di dalam bilik toilet. Dia bergegas keluar dan mendapati Doni yang tengah bercermin tak jauh dari tempatku berdiri. Don, ngapain lo di toilet perempuan? Serga Tari. Dia sama sepertiku yang berpikir jika Doni hendak berlaku asusila di sini. Namun Tari menyadari sikap aneh dari Doni. Dengan segera ia menarikku agar menjauh dari sana. Sementara aku masih penasaran terhadap kelakuan Doni di toilet perempuan tersebut. "Ayo Mek, kita sebaiknya cepat pergi," ajaknya setengah mengeretku meninggalkan toilet. Padahal acara ritualku belum selesai di sana. Bahkan air bekas cuci mukaku pun belum dikeringkan dengan tisu toilet. "Ada apa sih, Tar? Lo gak lihat kalau gue belum kelar nih?" cercaku yang kesal dan kekeuan Tari barusan. Tari tak memperdulikan ocehanku. Ia berjalan cepat meninggalkan toilet menuju ke kantor kami. "Pak Dewa masih di ruangan gak ya?" tanyanya yang entah kepadaku atau bertanya pada dirinya sendiri. "Ngapain ke Pak Dewa?" tanyaku dengan polosnya. "Pak Dewa ngerti kalau urusan beginian nih," ujarnya lagi. "Beginian gimana maksud lo?" tanyaku yang masih belum paham dengan arah tujuan pembicaraan Tari. Tari yang kesal dengan sikap tak pekaku langsung berkacak pinggang di depan mukaku. Wajah cantiknya tak dapat menyembunyikan kekesalannya akan kebodohanku di matanya. "Lo gak lihat jika si Doni itu berkelakuan aneh, ha?" tanyanya setengah membentakku. "Aneh?" Aku masih ngeh dengan maksud ucapan itu. Duh, bener-bener ya nih orang. Jika saja setan bisa makan lo, udah pasti lo itu santapan empuk mereka, tau gak? Bentaknya. Lagi yang geram menahan kesal. "Lo gak lihat si Doni tadi ngapain?" tanyanya sekali lagi yang segera aku menggelengkan kepala di hadapannya. "Masa tadi si Doni gini-gini segala? Kan rambut dia cepak. Ngapain kayak orang yang sedang sisiran rambut coba?" ucapnya menjelaskan. Tak lupa Tari pun memperagakan adegan ketika Doni sedang bercermin di toilet tadi. Walau dengan gaya sedikit kasar. Aku terdiam sejenak mengingat kelakuan Doni saat memasuki toilet tadi. Memang cara jalan dia berbeda dengan saat dia mengantarkan kopi tadi pagi. Sedikit gemulai dengan tangan yang seperti tengah mengelus sesuatu di daerah dadanya. Mengingat itu, Tari bergegas menuju ruang HRD di mana Pak Dewa masih standby di sana. "Pak Dewa!" teriak Tari. Yang ku tahu, dia tengah mengusir rasa takutnya saat ini, dan aku setia mengikuti di belakangnya. Pak Dewa tampak keluar dari ruangannya, mungkin karena mendengar teriakan Tari yang tengah berlari ke arahnya. "Ada apa, Tar?" tanyanya dengan wajah heran. Itu Pak, si Doni. OB baru itu, Pak," ucapnya terbata. "Ada apa, Megan?" tanyanya kepadaku. "Doni bertingkah aneh, Pak, di toilet cewek," ungkapku. Bisa dikatakan Tari merupakan penggemar cerita-cerita horor, namun dia sendiri seorang yang penakut. Terbukti dengan kejadian hari ini, di mana dia yang paling gempar,
tapi dia juga yang paling cepat melarikan diri. Pak Dewa bergegas menuju ke toilet perempuan yang aku maksud tadi. Dan benar saja, di sana ia mendapati Doni yang tengah bersolek, layaknya anak perempuan yang tengah dilanda kasmaran. Sejenak Pak Dewa terdiam, tetapi lama-lama dia terlihat menarik Doni keluar dari toilet perempuan tersebut. Doni yang menolak dengan meronta, sama sekali tidak digubris oleh Pak Dewa. Ia tetap menarik Doni yang membawanya masuk ke dalam ruangan meeting yang tersedia di kantor kami. Pak Dewa tidak mengizinkan siapapun mengikutinya ke dalam ruangan. Tidak ada yang tahu apa yang dilakukan oleh Pak Dewa terhadap Doni di dalam ruangan meeting tersebut. Aku dapat melihat wajah Doni. Saat tengah ditarik Pak Dewa, dia tampak pucat pasi dan terlihat kayu. Selama kurang lebih 2 jam, Pak Dewa berada di dalam ruang meeting. Kami pun menunggu dengan cemas. Takut jika sesuatu yang tidak diharapkan terjadi kepada Doni ataupun Pak Dewa. 2 jam berlalu, tiba-tiba pintu ruangan meeting terbuka. Kami layaknya para pencari berita hangat, segera menyongsong siapapun yang terlebih dahulu keluar dari ruangan tersebut. Pak Dewa keluar dengan badan yang penuh dengan keringat. "Megan, tolong ambilkan air putih ya," pintanya kepadaku. Aku segera menyetujui permintaannya itu dan bergegas menuju ke pantry untuk mengambil seteko air putih dan juga 2 gelas untuk Pak Dewa dan juga Doni. Aku langsung saja memasuki ruangan meeting dengan tergesa dan kulihat Doni tengah duduk dengan lesu, seperti telah melakukan lari maraton berpuluh-puluh putaran. Tak ada yang berani bersuara sebelum Pak Dewa ataupun Doni meminum air yang kubawa. Pak Dewa segera menuangkan segelas air putih dan entah apa yang dibacakan olehnya sebelum diberikan kepada Doni untuk diminumnya. Doni menerima begitu saja air doa dari Pak Dewa dan meminumnya hanya dengan sekali teguk dan berangsur membaik. "Kamu tadi ngapain, Don?" tanya Pak Dewa buka obrolan. Taris sudah duduk paling dekat dengan Doni. Ia paling kepo dengan apa yang menimpa OB baru itu. Doni pun menceritakan apa yang menimpanya sebelum akhirnya ia tak sadarkan diri. "Maaf Pak, tadi saya hendak ke toilet, tapi di depan saya bertemu dengan seorang perempuan yang mengaku bekerja di kantor sebelah. Katanya ada yang tertinggal, tapi dia takut untuk memasuki kantornya sendirian karena semua karyawannya sudah pada pulang," terangnya. "Karena saya merasa kasihan dan kebetulan saya juga akan pergi ke toilet, maka saya bersedia mengantarnya Pak. Namun saya terkejut ketika sampai di kantor sebelah itu, wanita itu membuka pintu kantornya malah menembus pintu kaca itu. Saya shock melihat kejadian itu. Setelah itu, saya tidak ingat apa-apa lagi," terangnya. Kami semua menyimpulkan bahwa Doni sempat pingsan dan kerasukan makhluk halus yang berwujud wanita. Kejadian malam ini menjadi viral karena berita yang tersebar dari mulut ke mulut. Kejadian malam itu terulang dan terulang oleh beberapa karyawan yang juga sedang lembur. Namun akhirnya kami sudah terbiasa dengan apa yang terjadi. Sebagai upaya mengusir gangguan makhluk halus itu, kami mewajibkan membaca Al-Quran bersama setiap pagi sebelum bekerja di meja masing-masing.